Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada siang hari ini kita akan coba bahas materi TWK ya teman-teman. Di mana materi TWK ini saya biasanya itu kalau hari Sabtu itu TWK ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita sudah pas hari Sabtu kemarin tuh kita belajar TWK juga episode 3 ya teman-teman. Nah, karena episode 3 dan episode 4 itu agak kurang sinkron suaranya yang sudah saya upload. Makanya saya coba ulangi teman-teman. Takutnya di sini teman-teman ada yang baru lihat yang episode 3 sama 4-nya nanti yang masih bingung-bingung. Di sini saya coba jelaskan ulang ya teman-teman. Sekaligus juga saya merefresh materi yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai sharing pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Baik teman-teman, langsung saja ya. Suara saya jelas kan ya? Sudah jelas ya? Oke, langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin coba membahas materi TWK nasionalisme dan pilar negara. Ini maksudnya dan ya. Dan pilar negara, oke. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, pilar negara itu ada berapa? Pilar negara ada berapa ya? Oh, suaranya kecil ya? Sekarang suaranya masih kecil nggak? Bentar, suara saya masih kecil kah? Bentar ya. Enggak, keras kok. Oke, sip. Aman, sip. Oke, pilar negara itu ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama, apa, teman-teman? Pancasila, ya. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga itu ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika, dan terakhir itu ada NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana keempat pilar negara ini dicetuskan oleh siapa teman-teman? Dicetuskan oleh siapa? Bapak Taufik Kemas ya, almarhum ya. Di mana Bapak Taufik Kemas ini merupakan suami dari Ibu Megawati ya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, betul. Suami Ibu Mega. Es gelas batu nih siapa nih? Oke, ini semua pilar negara ini wajib ya teman-teman, wajib kita ketahui. Karena apa? Di dalam kisi-kisi tes wawasan kebangsaan, pilar negara ini kan ada ya. Jadi di dalam kisi-kisi itu kan ada nasionalisme, ada integritas, ada pilar negara ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengetahui tentang apa-apa saja pilar negara seperti itu ya. Makanya di episode 4 ini ketika kita sudah tahu di episode 1 itu penjajah masuk, lalu kita dijajah, lalu lahir politik etis yang melahirkan golongan terpelajar, hingga ada gerakan namanya Budi Utomo, lalu kita rasa nasionalisme itu muncul, lalu kita berusaha untuk bisa merdeka ya. Nah, di episode 3 kemarin terakhir itu adalah tentang masa penjajahan Jepang. Ketika Belanda itu dikalahkan oleh Jepang, ketika Jepang itu masuk ke Indonesia, setelah dia sebentar saya mute dulu ya. Setelah Jepang itu masuk ke Indonesia karena dia itu berhasil mengalahkan Belanda dengan perjanjian Kalijatinya, kini saatnya Jepang mengeluarkan taringnya ya. Kemarin kita sudah cerita tentang kebaikan Jepang, tujuan Jepang, yang kalau misalnya kita ingat lagi, kita flashback lagi, kalau Belanda itu ke Indonesia ingin mencari rempah, kalau misalnya Jepang itu ingin mencari apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Kalau Jepang itu menjajah itu tujuannya apa ya? Kalau Belanda kan ingin mencari rempah ya. Kalau Jepang itu ingin mencari apa? Minyak bumi ya, betul, sumber daya. Ya betul ya, jadi Jepang itu dia butuh sumber daya, minyak bumi untuk apa? Untuk bisa
melakukan perang ya. Jadi dia bisa menyerang ke negara-negara besar. Seperti contohnya kemarin Amerika ya, dalam apa? Dalam perang Asia Pasifik atau yang kita kenal dengan perang Asia Timur Raya ya. Nah, setelah Jepang dipimpin oleh kaisar yang mewajibkan dia wajib militer, lalu dia mulai menguasai beberapa daerah hingga akhirnya Jepang berani menyerang markas besar TNI Angkatan Laut yang ada di Pearl Harbor, Amerika Serikat. Nah, disitulah Jepang dikenal oleh dunia. Bahaya nih Eropa katanya. Kenapa? Orang Asia di sana sudah ada yang bangkit, namanya Jepang. Jepang sudah mulai bangkit. Jadi kita harus hati-hati. Yang kita tahu adalah kita itu adalah negara penjajah. Penjajah siapa? Penjajah negara Asia. Tapi sekarang Asia sudah tidak seperti dulu. Kenapa? Karena ada salah satu negara yang sudah mengeluarkan taringnya, itu adalah Jepang. Nah, Jepang ketika dia diembargo minyak bumi oleh Amerika, lalu dia memberanikan diri untuk menyerang Amerika dan membom Pearl Harbor. Nah, disitulah latar belakang Amerika ikut dalam Perang Dunia Kedua ya. Jadi nanti ketika Jepang menyerang Amerika di Pearl Harbor, lalu TNI Angkatan Laut Amerika hancur, lalu Jepang masuk ke Indonesia, Belanda juga takut ya. Ketika Belanda masuk, dia sudah ketar-ketir. Wah, Jepang mulai masuk nih ke Indonesia. Oke, iya, Tiu sudah habis. Belum habis, Kak. Jadi hari Sabtu ini khusus TWK ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Nah, setelah itu kan Jepang mulai masuk ke Indonesia, lalu Belanda berusaha mencoba melawan ya. Karena Belanda tahu Jepang ini sudah kuat militernya, jadi kita itu tidak boleh santai-santai. Karena apa? Jepang itu sudah kuat, kita harus bersatu. Makanya pada saat Jepang datang itu ada yang kita kenal dengan Abdakom ya. Nah, Abdakom itu merupakan kumpulan-kumpulan negara ya, negara-negara di Eropa ya. Jadi mereka bersatu supaya untuk bisa melawan Jepang. Tapi apa? Mereka kalah ya, mereka kalah perang. Jepang itu menyerang daerah-daerah yang tidak disangka oleh Belanda. Makanya Jepang bisa berhasil menguasai Indonesia yang akhirnya Belanda pergi diselesaikan dengan perjanjian Kalijati. Jangan sampai ketukar ya teman-teman. Kalijati sama Linggarjati beda ya. Mereka berdua ini sama-sama dilakukan di Jawa Barat ya. Tapi Kalijati itu adalah perjanjian penyerahan atau menyerahnya Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Kalau Linggarjati adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda ketika Indonesia sudah merdeka, lalu Belanda masuk lagi ketika Jepang, nanti kita cerita ya tentang kekalahan Jepang, lalu Belanda masuk dengan yang diboncengi oleh Nika ya, lalu dia ingin mencoba menjajah kembali, melakukan gencatan senjata, tapi akhirnya dikalahkan oleh Indonesia. Terus karena Belanda tidak mau kalah, terus-menerus gencatan senjata, akhirnya dilakukanlah perjanjian Linggarjati supaya tidak ada lagi gencatan senjata, begitu ya. Jadi beda ya, Kalijati dengan Linggarjati, jangan tertukar ya teman-teman. Oke, setelah Belanda pergi, Jepang mulai masuk. Kemarin saya sudah cerita bahwa kekejaman Jepang itu sangat luar biasa. Meskipun Jepang hanya 3,5 tahun menjajah, tapi dia itu sangat lebih parah lagi ya dibandingkan dengan Belanda ya. Kemarin kita sudah cerita tentang kebaikan Jepang, tentang kejahatan-kejahatan Jepang dan lain sebagainya. Nah, jadi di episode 4 ini merupakan episode lanjutan ya. Lanjutan dari cerita Jepang, kejahatan Jepang yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja ya teman-teman. Soal nomor 1. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat, sehingga menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selain itu, pada tanggal 7 Agustus telah didirikannya PPKI atau Dokaritsu Junbi Inkai. Dengan didirikannya PPKI,
3 orang tokoh pergi ke Saigon untuk menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan untuk membahas pembentukan PPKI. Yang termasuk 3 orang tokoh tersebut adalah, silakan jawab dulu teman-teman, jawabannya apa? Wah, sudah banyak yang menjawab ya. Sebentar. Ini kenapa keblok ya? Sebentar. Oke. C. Ada yang jawab C. Yang lain bagaimana nih? Oke, masih sepi. Ada yang jawab D? Ada yang jawab D, ada yang jawab C. Oh, berarti ini jawabannya nomor 1 sudah Bhinneka Tunggal Ika ya, teman-teman ya? Bhinneka Tunggal Ika, jawabannya berbeda-beda. Oke, tidak apa-apa. Langsung saja kita bahas ya, teman-teman. Jadi, ketika Jepang itu mulai terdesak oleh sekutu, kemarin kita sudah cerita bahwa Indonesia mendirikan namanya apa? BP, nggak kelihatan ya, putih, sebentar. Warna biru, mana ya? Biru-biru, nah ini. Oke, namanya apa teman-teman? BPUPKI. Di mana pada BPUPKI. Ya, di mana pada pembentukan BPUPKI itu kita sudah bahas apa kemarin? Tentang usulan dasar negara ya. Usulan dasar negara itu kan diungkapkan oleh siapa? Bapak Muhammad Yamin, Insinyur Supomo, dan Bapak Soekarno ya. Nah, setelah usulan dasar negara, terus ada Piagam Jakarta ya. Setelah itu, setelah Piagam Jakarta, ada apa namanya, sidang BPUPKI kedua ya. Sidang BPUPKI kedua itu kalau tidak salah pada tanggal 10 sampai 17 Juli. Nah, itu kalau yang kedua itu membahas tentang usulan tentang dasar ya, apa namanya, undang-undang dasar. Nah, jadi kalau misalnya yang BPUPKI sudah, terus BPUPKI ke-1 sudah nih ya, saya gambarkan. Ke-1 sudah, habis itu ada masa reses. Masa reses itu sidang yang tidak resmi yang menghasilkan Piagam Jakarta ya. Setelah itu ada BPUPKI kedua ya. Nah, di mana BPUPKI kedua ini merumuskan tentang Undang-Undang Dasar, sedangkan kalau yang BPUPKI ke-1 itu tentang dasar negara. Sedangkan untuk masa reses itu adalah membahas tentang Piagam Jakarta, yang nantinya si Piagam Jakarta ini akan dimasukkan ke dalam pembukaan ya, yang menjadi dasar negara. Tapi nanti ketika kita sudah merdeka, nanti akan ada ceritanya mengenai perubahan ya kata pada sila ke-1 di Piagam Jakarta. Nah, setelah BPUPKI dianggap selesai, lalu BPUPKI dibubarkan. Nah, akhirnya dibentuklah PPKI. Kalau kemarin BPUPKI itu namanya apa? Dokaritsu Junbi Kosakai. Kalau PPKI namanya Dokaritsu Junbi Inkai. Nah, pada saat pembentukan PPKI, 3 orang tokoh pergi ke Saigon ya. Ke Saigon, lalu menemui siapa? Jenderal Besar Terauchi. Siapakah 3 orang tokoh tersebut? Nah, 3 orang tokoh tersebut adalah, jawabannya yang C ya, teman-teman. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Di mana Dr. Rajiman ini sebelumnya menjabat sebagai apa? Ada yang tahu? Dr. Rajiman menjabat sebagai apa, teman-teman? Ya, betul. Ketua BPUPKI ya. Nah, jadi Dr. Rajiman ini sempat menjadi ketua BPUPKI. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pada tanggal 8 Agustus, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyo Diningrat pergi ke Saigon untuk menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan untuk membahas pembentukan PPKI atau nama Jepangnya Dokaritsu Junbi Inkai. Setelah itu, kembali lagi pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, ini yang sering ada di soal tryout. Ketika saya menemui ini pasti ada nih ya. Selalu ada, bukan pasti, sering. Nih, kayak gini. Anggota PPKI itu terdiri dari berapa orang, teman-teman? 21 orang, ya. Di mana 21 orang itu sudah termasuk ketua dan wakil. Ketuanya Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta. Nah, lalu setelah itu anggota PPKI itu bertambah menjadi 6 orang. Jadi, anggota PPKI yang asalnya 21 itu menjadi 27. Nah, pertanyaannya, anggota-anggota PPKI ini apakah asli orang Indonesia semua atau ada dari pihak Jepang? Coba saya mau tanya dulu nih sama teman-teman.
PPKI itu pure Indonesia atau ada Jepangnya di dalamnya kayak BPUPKI? Ada Jepang? Ada Jepang, Indo semua. Ada Jepang? Oke. Apakah ada orang Jepang, teman-teman? Ya, betul ya. Jadi bedanya BPUPKI dengan PPKI, iya, kalau BPUPKI ada Jepangnya. Kalau PPKI nggak ada ya, teman-teman. Nah, di sini yang sering ditanyakan di soal ini adalah siapakah 6 orang tambahan anggota PPKI? Nah, di sini sudah saya buatkan nih jembatan keledainya supaya teman-teman bisa mudah mengingat. Jadi, 6 orang tambahan anggota PPKI itu yang pertama adalah Ahmad Subarjo, yang kedua Sayuti Melik, yang ketiga Ki Hajar Dewantara, yang keempat Kasman Singodimedjo, yang kelima Iwa Kusumentri, dan yang keenam Wiranata Kusuma. Dimana kalau saya itu ingat untuk 6 orang tambahan anggota PPK itu saya selalu ingat ini. Suti Hajar Siwawira, di mana Su di sini adalah Ahmad Subarjo, Tinya Sayuti Melik, Hajar Ki Hajar Dewantara, lalu setelah itu Sinya ini Kasman Singodimedjo, Iwanya Iwa Kusumantri, lalu Wiranya Wiranata Kusuma, gitu ya. Jadi ini salah satu trik dari saya cara mengingat. Oke, cara mengingat nama-nama anggota 6 orang tambahan anggota PPKI karena sepengalaman saya ini sering ada muncul di soal di beberapa tryout ya teman-teman. Nah, coba saya mau tanya nih. Kalau Ahmad Subarjo itu tuh dia itu berperan dalam apa sih? Kak Santi, setelah dibentuk PPKI membentuk panitia lain, itu berapa panitia ya Kak? PPKI membentuk panitia. Oke, jadi sebenarnya kan PPKI itu hanya 27, tapi gini ya Kak ya, kalau misalnya untuk kayak panitia 9, panitia kecil itu tuh lebih ke yang BPUPKI ya. Nah, biasanya kalau dalam PPK ini nggak terlalu dibahas panitianya. Jadi tapi kalau yang di PPK ini kalau sepengalaman saya di soal itu dia tuh seringnya yang ini anggota PPKI berapa orang, terdiri dari orang Indonesia asli kah atau ada orang Jepang kah? Terus yang 6 orang ini siapa tambahannya? Nah, itu biasanya yang itu aja kalau tentang PPKI. Lalu tentang isi dari sidangnya. Sedangkan kalau untuk panitia-panitia itu biasanya yang BPUPKI ya. Panitia di BPUPKI itu kan ada panitia 8, ada panitia 9 ya. Perumusan teks proklamasi, ya betul ya. Jadi, Bapak Ahmad Subarjo itu berperan dalam nanti ya merumuskan teks proklamasi ya. Kalau Sayuti Melik, nah ini Sayuti Melik dalam perannya ini yang paling terkenal apa ya? Mengetik, ya betul. Sayuti Melik itu berperan dalam mengetik teks proklamasi. Ki Hajar Dewantara, ada yang tahu peran dari tokoh Ki Hajar Dewantara? Taman siswa, ya betul ya. Jadi Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal ya. Nama lainnya siapa? Suwardi Suryaningrat ya. Ki Hajar Dewantara nama lainnya adalah Suwardi Suryaningrat. Di mana Ki Hajar Dewantara pada saat itu juga pernah menjadi anggota namanya organisasi Indiste Partij, di mana dia itu di Indiste Partij itu kan ada namanya kelompok tiga serangkai. Di mana 3 serangkai ini terdiri dari siapa? Dr. Cipto Mangunkusumo ya, yang rumah sakitnya sekarang ada di Jakarta. Lalu ada siapa lagi? Ada Ki Hajar Dewantara atau yang kita kenal Suwardi Suryaningrat. Jadi teman-teman kalau misalnya Bapak Taman Siswa siapa? Di situ nggak ada Ki Hajar Dewantara. Berarti kita langsung connect Ki Hajar Dewantara itu nama lainnya adalah Suwardi Suryaningrat. Jadi kalau di opsi ada Suwardi Suryaningrat, kita pilih saja Suwardi Suryaningrat karena itu nama lain dari Ki Hajar Dewantara ya. Nah, sedangkan yang terakhir adalah siapa? Ada Ernest Dewesdaker ya. Ernest Dewesdaker, di mana Ernest Dewesdaker nama lainnya adalah Danujirja Setiabudi.
Ernest Dewes-Dacker itu yang sering saya ucapkan bahwa Ernest Dewes-Dacker merupakan cucunya dari Edward Dewes-Dacker ya, di mana Edward Dewes-Dacker itu merupakan pernah menjadi apa? Karadenan Lebak, Banten. Ya, di mana novelnya sangat terkenal yaitu adalah apa novelnya Edward? Max Havelaar ya. Nah, jadi dulu itu ada namanya novel Max Havelaar ya. Jadi itu merupakan cerita ya, cerita tentang Multatuli, keturunan apa namanya dari Multatuli yaitu adalah Edward Dewes-Dacker. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kalau Kasman Singodimedjo ada yang tahu? Dia itu berperan dalam apa ya? Kasman Singodimedjo. Manusia sembilan nggak sih? Oke, sebentar. Masih ada yang bersuara ya? Sebentar saya mute. Ada yang tahu Kasman Singodimedjo? Wah, masih sepi nih chatnya. Baru satu orang. Ketua KNIP. Tidak tahu, Kak? Oke, nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Ya kalau misalnya teman-teman nggak tahu, Kasman Singodimedjo ini ya dia itu berperan dalam apa? Menjadi anggota PPKI ya. Jadi dia berperan dalam apa? Dalam apa namanya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, sedangkan di sini ada nih Iwa Kusumantri. Ya, Iwa Kusumantri itu dulu ya, dia pernah jadi apa namanya anggota atau bendahara atau ketua kalau tidak salah di salah satu anggota sebelum kita ada PPK itu apa ya namanya ya, membuat Unpad. Ya coba apa ya Bapak Iwa Kusumantri ini apa peranannya, lupa. Oke, nggak apa-apa. Jadi salah satu peran dari Bapak Iwa Kusumantri itu adalah kalau tidak salah ketuanya ya, ketua dari Perhimpunan Indonesia ya. Di mana Perhimpunan Indonesia ini kan didirikan pada tahun 22 ya atau 25 saya lupa. 19 pokoknya sebelum Partai Nasional Indonesia. Ya, 1922. Ya, jadi membuat Unpad. Jadi gini ya, kalau saya teman-teman mungkin ada yang alumni Unpad atau yang pernah lewat ke kampus Unpad, memang di situ tuh Universitas Pajajaran. Di bawahnya tuh ada nama Iwa Kusumantri ya. Karena memang Iwa Kusumantri itu berasal dari mana? Dari Jawa Barat ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau Wiranata Kusuma ini ya ini berperan dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, lanjut ya, teman-teman. Oke. Nah, peta konsep sebelum proklamasi itu yang pertama adalah tadi BPUPKI dibubarkan karena dianggap sudah menyelesaikan tugasnya. Setelah itu pembentukan PPKI ya, setelah pembentukan PPKI itu di waktu yang berbeda beberapa hari seperti itu, Jepang dibom atom oleh Amerika tadi ya. Nih, Jepang dibom atom oleh Amerika pada tanggal 6 dan 9 Agustus di mana kota Hiroshima dan Nagasaki ya. Kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, inilah merupakan salah satu momentum di mana Amerika Serikat itu bergabung atau dia terlibat dalam Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Jepang dibom atom oleh Amerika, lalu beberapa tokoh golongan muda ya, terus golongan muda, terus ada beberapa tokoh dari Indonesia itu sudah mendengar kabar di radio bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Oke. Nama bomnya bom atom ya. Kan namanya Jepang dibom atom, berarti bomnya namanya bom atom. Yang mendengar siapa, Kak? Oke, nanti kita bahas bersama ya di peristiwa Rengas Dengklok. Kalau nggak salah nih, bom itu kalau dalam rumus kimianya apa ya? Trinitrotoluene ya, kalau nggak salah TNT ya. Mungkin ada anak kimia di sini. Bom itu nama rumus kimianya TNT ya, kalau tidak salah trinitrotoluene. Kalau tidak salah ya, teman-teman. Oke, saya lanjut ya.
Nah, setelah Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat, lalu golongan muda itu mengadakan rapat, ya. Mereka mengadakan rapat di malam hari, terus mereka berusaha mendesak Soekarno untuk dapat segera memproklamasikan kemerdekaan, karena kita tahu bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu, dia sudah menyerah, dia sudah lemah. Ayo Indonesia, mari kita merdeka di atas kaki kita sendiri. Jadi kita tidak butuh kemerdekaan pemberian dari Jepang. Jadi kita bisa merdeka sendiri. Mereka sudah sudah kalah. Jadi ayo rakyat Indonesia, Bapak Soekarno, ayo langsung saja kita proklamirkan kemerdekaan kita. Tapi namanya Bapak Soekarno, teman-teman, itu kan pasti berpikirannya panjang. Maksudnya tidak langsung ada yang mendesak lalu langsung diproklamasikan, kan tidak begitu. Jadi pemikiran Bapak Soekarno bahwa kalau misalnya kita ini mau merdeka, ya kita harus bicarakan di sidang atau di rapat PPKI. Jadi dia tidak mau terburu-buru, ya. Nah, tetapi namanya golongan muda, ya, jiwa muda. Oke, namanya jiwa muda, teman-teman. Mereka itu ya karena, ayolah, nanti kalau misalnya lama, nanti malah Bapak Soekarno terpengaruh oleh Jepang, kita nggak merdeka. Maka dari itu, pada suatu malam, golongan muda mengadakan rapat kecil di antara sesama golongan muda. Mereka bilang, coba kita mendingan culik saja Bapak Soekarno-Hatta, ya. Kita harus diculik aja. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak kita culik, nanti Bapak Soekarno-Hatta keburu terpengaruh oleh Jepang. Kita nggak merdeka, gitu kan. Menurut pendapat orang golongan muda ini, karena jiwa mudanya keluar, ya, jadinya, ayo cepet yuk, gitu ya, ibaratkan gitu ya. Nah, setelah itu, karena golongan muda ini sudah rapat, ya, lalu pada tanggal 15 Agustus, jam 10 malam tepatnya, lalu setelah itu, nama yang rapat itu kalau tidak salah Wikana dan Darwis, ya, kalau nggak salah golongan mudanya itu. Lalu kemudian mereka memutuskan untuk bisa menculik Soekarno dan Hatta, ya. Jadi Soekarno-Hatta diculik pada subuh, ya, kalau tidak salah itu subuh pagi jam 4:30 pada tanggal 16 Agustus. Ini saya tulis ya di sini. Mana nih? Nih, 16 Agustus 1945, Bapak Soekarno-Hatta jam 5:30 diculik, ya. Diculik oleh golongan muda. Nah, diculik, siapa saja yang diculik? Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, lalu Ibu Fatmawati selaku istri dari Bapak Soekarno, dan anaknya Bapak Soekarno namanya Guntur kalau tidak salah, ya. Nah, setelah itu mereka diculik dan dibawa kemana? Ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu ada di mana, teman-teman? Ada di Karawang, Jawa Barat, ya. Mungkin kalau teman-teman yang sering jalan-jalan, kalau kita mau keluar tol tuh ada namanya daerah Rengas Dengklok. Nah, itulah di Karawang, ya. Nah, setelah dibawa ke Rengas Dengklok, nanti Bapak Soekarno ditempatkan di salah satu warga, ya. Nanti kita cerita di soal berikutnya. Kita stop dulu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, setelah Rengas Dengklok digelar, lalu nanti keesokan harinya barulah diproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak panjang lebar tentang peristiwa Rengas Dengklok karena ada di slide berikutnya. Nah, saya ceritakan di soal. Pada tanggal 14 Agustus, Soekarno-Hatta kembali ke Indonesia dari Dalat, Vietnam. Dan ternyata Sultan Syahrir, tadi ada yang nanya, siapakah nama yang mendengar di kabar radio itu bahwa Jepang telah menyerah? Namanya Bapak Sultan Syahrir, ya. Di mana Bapak Sultan Syahrir ini mendengar kabar dari radio, ini radio, ya, dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Selanjutnya, golongan muda mengadakan rapat pada tanggal 15 Agustus pada malam hari pukul 22.00. Agenda rapatnya adalah untuk mendesak Soekarno-Hatta
agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno-Hatta tetap tidak ingin terburu-buru dan ingin membicarakan hal ini pada rapat PPKI. Melihat hal tersebut, akhirnya golongan muda berniat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno-Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Adapun tempat singgah Soekarno-Hatta setelah diculik di Rengas Dengklok, yaitu di kediaman seorang warga Tiongkok. Siapakah warga Tiongkok tersebut? Nah, siapa nih teman-teman? Ya, dijawab dulu nomor 2. Wah. Ada yang jawab B, Li Eng-hok. Ada yang jawab Jiao Qisong. Ada jawaban lain kah nomor 2? C. Oke, sebagian besar menjawab C. Ada jawaban yang lain? Masih malu-malu ya rupanya. Ayo dijawab dulu. Bentar. Bukan E. Ada yang jawab. Waduh, ini jawabannya beraneka ragam. Ada yang B, ada yang C, ada yang E. Oke. Luar biasa. Bineka Tunggal Ika jawabannya. Ini sengaja saya buat opsinya ini nama Cina semua. Biar teman-teman, wah yang mana ya? Kalau misalnya yang lainnya nama Indonesia, misalnya di sini Asep gitu kan, Ujang atau misalnya Budi, itu kan ketahuan bukan keturunan Tiongkok ya. Oke. Oke, ya tadi pagi dibahas. Oke. Jadi tempat singgah Soekarno-Hatta ketika diculik di Rengas Dengklok, yaitu di kediaman seorang warga Tiongkok bernama siapa? Namanya Jiao Qisong. Coba kita lihat pembahasannya, apakah benar? Iya, betul ya. Jadi diculik dan dibawa ke rumahnya Jiao Qisong. Nah, kalau tidak salah di Arsip Nasional ya, Arsip Nasional Indonesia tuh ada ya fotonya, foto tempat tidur ya, tempat tidur yang dijadikan tempat Bapak Soekarno-Hatta tuh singgah di warga Tiongkok itu ya. Nah, namanya adalah Jiao Qisong. Nah, sedangkan kalau yang John Li Eng-hok, lalu So Bun Seng, ini merupakan tokoh-tokoh juga yang dia itu berperan dalam kemerdekaan ya. Mereka itu merupakan, kalau misalnya sekarang tuh kayak tentara gitu ya, kayak pejuang gitu. Nah, itu tuh juga mereka ini yang 3 orang yang saya saya tandai ya, itu adalah merupakan keturunan Tiongkok juga yang memang berjuang untuk pokoknya ingat Qisong. Oke, jadi kita ya teman-teman yang berjuang dalam mengusahakan kemerdekaan. Sedangkan yang E, Chu Sang-in, mungkin teman-teman sering dengar ya Chu Sang-in. Ini tuh bukan nama orang, teman-teman. Ini nama gedung ya. Gedung apa? Pancasila ya. Gedung Pancasila ini di mana ya? Chu Sang-in ini. Ada yang tahu nggak di mana lokasinya? Ya, betul. Halo Kak Lili. Ini kalau orang kementerian pasti tahu ya. Ya, betul ya. Ada di Kementerian Luar Negeri di Jakarta ya. Mantap. Ini kalau orang-orang kementerian nih pasti tahu nih. Kayak Kak Lili nih ya. Oke, ya benar ya. Oke. Jadi kalau gedung Pancasila ini adalah namanya Chu Sang-in. Nah, coba deh saya mau tanya. Kalau gedung Pancasila atau Chu Sang-in ini dulu pernah dijadikan lokasi untuk apa ya? Ada peristiwa penting juga di sana, makanya disebut gedung Pancasila. Ada yang tahu nggak? Kejadian penting apakah yang ada di gedung itu? Sumpah Pemuda, wah mantap nih. Gedung DPR. Pembentukan BPPKI, Oxford. Apa ya? Ya betul. Sumpah Pemuda ya teman-teman. Ya benar, Sumpah Pemuda. Jadi dulu Kongres Pemuda 2 itu tanggal berapa teman-teman? Tanggal 28. Ya, tanggal 28 apa? Ada yang tahu kah? Ya betul. 28 Oktober 1928 ya. Ingat aja 28 pakai 19, bulannya bulan Oktober ya.
Kalau hari lahir Pancasila tanggal berapa, teman-teman? Hari lahir. 1 Juli. 1 apa? 1 Juni. Oke, ya. Kalau hari kesaktian Pancasila, tanggal berapa hari kesaktian? Kalau ini hari lahir. 30 September. Aduh, ini sering ada di kalender ya, teman-teman. Jangan lupa. 1 Oktober, 5 Oktober. Beda-beda jawabannya ini. Jadi yang benar yang mana? 1 Oktober ya. Benar, 1 Oktober. Kenapa dijadikan hari kesaktian Pancasila? Ada yang tahu nggak? Kenapa dijadikan hari kesaktian 1 Oktober ini? PDRI? Oke. Habis G30 SPKI. Runtuhnya. Ya, betul. Betul sekali. Jadi ini salah satu faktor pendorong kenapa 1 Oktober dijadikan Hari Kesaktian Pancasila. Ini setelah kejadian Gestapo 30 SPKI tahun 1965 ya. Makanya pada 1 Oktober itu dijadikan hari lahir Hari Kesaktian Pancasila. Nah, kalau tadi ada yang membahas tentang PDRI ya. Kalau PDRI itu apa dampak dari PDRI? Sumur lubang buaya itu di mana? Ada yang tahu lubang buaya itu di mana? Ada yang nanya nih ke ASF di Jakarta, di Halim ya. Kalau tidak salah di Halim ya, betul. Lubang buaya itu ada di Halim ya, teman-teman. Di Halim. Dekat Pondok Gede ya. Kalau tadi ada yang membahas tentang PDRI, nah ya, kalau PDRI itu ya dampak dari PDRI atau latar belakang bukan latar belakang karena ada PDRI terus kalau saya ceritakan itu ada nanti di episode 5 tuh ada kan tentang revolusi Indonesia ya. Ketika kita sudah merdeka, Belanda datang, diboncengin nikah, lalu setelah itu ada perjanjian Linggarjati, dihianati dengan agresi 1, lalu ada Renville, setelah itu dihianati agresi militer Belanda 2, yang akhirnya tanggal 19 Desember 1948, Soekarno-Hatta memberikan mandat kepada Amir Syarifuddin Prabanegara untuk mendirikan PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan di mana? Ada juga yang di India ya, pada saat itu A.A. Maramis sedang di New Delhi. Nah, maka dari itu si Bapak A.A. Maramis juga diberikan mandat supaya mendirikan PDRI di New Delhi ya. Nah, oke. Ya, betul New Delhi. Nah, ketika PDRI itu tanggal 19 Desember itulah yang menjadi latar belakang adanya Hari Bela Negara ya. Hari Bela Negara itu diperingati setiap tanggal 19 Desember ya, teman-teman. 19 Desember. Oke. Ya, betul. Menteri yang menjalankan tidak ada presiden saat itu 19 Desember. Ya. Oke. Selena Gomez, terlalu semangat. Iya, saya semangat nih. Kita harus semangat ya. Belanda sebentar lagi datang. Maksudnya itu apa? Hari H sebentar lagi akan datang. Jadi kita harus semangat, teman-teman. Oke. Sebentar. Nah, ini pembahasannya, teman-teman. Jadi pada tanggal 16 Agustus jam 4:30 subuh, golongan muda menculik Soekarno-Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Setelah diculik, kemudian mereka ditempatkan di rumah seorang warga Tionghoa bernama Jao Kisong. Akhirnya, pada malam harinya, Soekarno-Hatta, Fatmawati, Guntur dijemput oleh Ahmad Subarjo dan menuju kembali ke Jakarta. Tepatnya menuju kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 yang pada masa itu bernama Jalan Menjidori. Oke, Hari Bela Negara. Jadi gini, kalau misalnya Hari Bela Negara itu memang kalau yang referensi saya baca itu menurut Kepres 28 tahun 2006 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya, ada Kepresnya. Tapi ada sebagian juga yang menyebutkan bahwa Hari Bela Negara ditegaskan lagi atau dicetuskan lagi oleh Menteri Pertahanan kita, yaitu Bapak Prabowo ya. Oke.
Oke, jadi nah di sini ya. Jadi golongan muda itu terdiri dari Sukarni, terus BM Dia, Yusuf Kanto, Wikana, Sayuti Melik dan ada Malik ya. Jadi golongan muda ini yang mereka itu rapat terus yang memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta. Sedangkan golongan tua terdiri dari Soekarno, Hatta dan Ahmad Subarjo. Gitu ya ceritanya. Nah, di sini ada peta konsep proklamasi kemerdekaan setelah peristiwa Rengas Dengklok lalu dilakukan apa? Dilakukan perumusan naskah proklamasi di mana di kediaman siapa? Laksamana. Siapa namanya? Laksamana Tadesi Maeda atau yang dikenal dengan namanya Laksamana Maeda. Di mana tempat dirumuskannya naskah itu? Ada yang tahu nggak? Di mana? Di ruang makan ya teman-teman, bukan di ruang tamu, di ruang makan. Ini tuh seperti kayaknya ini nggak ada di soal, tapi ternyata saya pernah menemukan soal seperti ini di soal tryout TWK ya. Makanya saya benar-benar ditegaskan lagi nih. Merumuskannya di mana? Di ruang makan ya. Ya. Iya, Kak itu benar. Iya, tanggal 16 Agustus subuh, lalu setelah itu Ahmad Subarjo itu menjemput pada malam harinya ya. Oke, nah setelah dirumuskan, terus di kediaman Laksamana Maeda di ruang makan dirumuskanlah naskah proklamasi. Nah, dalam penandatanganan naskah ada salah satu tokoh yang mengusulkan kalau proklamasi itu ditandatangani oleh Bapak Soekarno-Hatta aja. Siapakah tokoh tersebut, teman-teman? Wow, mantap. Betul ya, Sukarni. Ini sering juga nih ada di soal. Siapakah yang mengusulkan bahwa teks proklamasi itu harus ditandatangani oleh Soekarno-Hatta saja? Itu namanya Sukarni. Pernah muncul di TO, iya betul ya, Kak Lil. Setelah itu, setelah ditandatangan, terus diketik oleh siapa? Oleh Sayuti Melik ya. Diketik oleh Sayuti Melik. Nah, terus saya mau nanya nih, kalau bendera merah putih dijahit oleh siapa? Bendera merah putih. Ibu siapa? Ibu Padma. Ibu Padmawati ya teman-teman. Yang lengkap ya, Ibu Padmawati. Oke, Ibu Padmawati yang nama rumah sakitnya ada di Jakarta ya, dekat Lebak Bulus, Rumah Sakit Padmawati. Nah, kalau ukuran-ukuran bendera itu ada ya, kayak untuk di lapangan, di mobil presiden, nah di ruangan, pokoknya beda-beda. Nanti coba saya sharing khusus untuk kayak perangkat-perangkat lembaga negara ya, boleh ya. Kayak Bhinneka Tunggal Ika, bendera ukuran-ukuran, nanti coba kita bahas di sesi berikutnya supaya kita lebih terkonsep. Ibu Padmawati asli orang mana? Ibu Padmawati asli orang mana nih, ada yang tahu? Bandaranya ada, Bandara Padmawati. Pasti kalau orang Sumatera tahu ya. Bandara Padmawati ada di mana ya? Di mana? Nggak tahu. Ada yang nyebut Bengkulu. Wah, luar biasa nih Kak Asus. Bengkulu. Ya, betul ya. Jadi, Ibu Padmawati itu dari Bengkulu ya, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pernah kalau nonton TVRI ya. Kadang kalau misalnya teman-teman ada Sabtu Minggu misalnya nonton TVRI itu kadang suka ada tuh kayak info-info sejarah itu tentang ceritanya Bapak Soekarno dan Padmawati itu di Bengkulu ya. Oke. Nah, setelah bendera dijahit oleh Ibu Padmawati, naskah juga sudah jadi. Selanjutnya keesokan harinya setelah Bapak Soekarno itu lagi siap-siap nih, terus dia menunggu Muhammad Hatta. Ayo Hatta, kita bacakan. Ini bukan tes ya, aduh salah ketik, mohon maaf ya teman-teman. Ini pembacaan teks. Pembacaan teks proklamasi di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Jam berapa teman-teman? Harus tahu jamnya ya. Jam berapa? Ya betul, jam 10 pagi. Makanya kalau misalnya nih kita perhatikan setiap tanggal 17 Agustus
Bapak Presiden yang saat ini menjabat adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Kalau nanti sebentar lagi ya, tanggal 17 Agustus hari apa ya? Hari Selasa ya. Itu kalau misalnya upacara kemerdekaan itu pasti setiap jam 10 pagi ya. Ya betul Kak Dani. Kalau rumahnya Maeda ya. Nah, setelah itu dilakukan pembacaan teks proklamasi lalu pengibaran bendera merah putih ya. Ya udah deh, Indonesia menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Gitu ya, teman-teman. Pada tanggal 17 Agustus. Nah, coba saya mau nanya nih, yang mengibarkan bendera itu di mana? Pengibaran bendera merah putih itu siapa sih yang mengibarkan bendera pada saat itu? Suhud, Latif, satu lagi. Ada 3 dong, sama ibu-ibu. Siapa ibu-ibunya? Latif, Suhud, Trimukti. Trimukti apa Trimurti? Trimurti apa Trimukti? Oke, Trimurti. Ya, saya tulis ya di sini ya. Latif, Suhud, dan Ibu siapa? Ibu Trimurti ya. Nah, ini adalah 3 orang yang mengibarkan bendera merah putih. Oke, nah kalau saya kaitkan dengan undang-undang, bendera merah putih itu ada di pasal Undang-Undang 1945, pasal berapa? Ada di bab berapa? Ayo, bab berapa, pasal berapa? Bendera pasal 26? Ada yang menjawab pasal 26, pasal 35? Ya, betul, istrinya Bapak Sayuti ya. Pasal 35 bab 16. Pasal bab 13. Ini gimana beda-beda ya? Ada yang bab 16, pasal 35. Oke. Bab berapa yang benar, teman-teman? Kan bab 10A tentang HAM, ya. Bab 11 tentang apa? Tentang agama, ya. Bab 12 tentang Hankam. Bab 13 pendidikan kebudayaan. Bab 14 tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial, ya. Lalu bab 15, nah itu baru tentang bendera merah putih. Ini di sini saya ada jembatan keledainya ya. Bab 15 ya tentang band Balanggu. Ya, kalau saya tuh kalau ingat ini selalu ingat band Balanggu. Apa band Balanggu? Pasal 15 pasal ya benar, pasal ya. Pasal berapa tentang bendera? Tadi saya lihat dulu jawaban teman-temannya apa ya. Tadi soalnya beraneka ragam. Pasal 35, iya betul. Pasal 35 tentang bendera merah putih. Terus pasal 36 tentang apa teman-teman? Mana nih? Ini pasal ya. Pasal 36 tentang bahasa ya. Bahasa kita, bahasa persatuan kita apa? Bahasa Indonesia. Pasal 36A tentang apa? Band Balanggu. Berarti ini masih ada yang lambang, ada yang lagu. Gimana ini? Band Balanggu. Jadi lambang ya. Lambang negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Bangun Mangrawa. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu digambarkan dalam burung Garuda. Sedangkan pasal 36B tentang apa? Tentang lagu, mantap. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Sedangkan pasal 36C itu tentang hal lain. Diatur oleh undang-undang. Jadi kalau teman-teman ingat, bab 15 itu memuat band Balanggu. Bendera, bahasa, lambang, lagu, dan hal lain ya. Diatur oleh undang-undang. Bambang. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, sedikit info juga bahwa pasal 35 ini adalah merupakan salah satunya pasal yang tidak pernah diamandemen ya. Pasal undang-undang yang tidak pernah diamandemen itu ada 5 pasal ya. Ada 5 pasal, salah satunya adalah pasal 35, ada pasal 29, ada pasal 10, pasal 12 dan pasal 4 ya.
Pasal 4, 10, 12 itu tentang kekuasaan pemerintah negara, itu dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden. Sedangkan pasal 29 tentang agama ya, tentang agama. Terus pasal 10 menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sedangkan pasal 12 itu adalah apa teman-teman? Presiden menyatakan keadaan bahaya. Gitu ya. Oke. Saya lanjut ya teman-teman, presidensial. Ya, kita presidensial. Oke, nomor 3. Pasal 1. Enggak dong, pasal 1 kan di amandemen, Kak. Oke, nomor 3 ya. Pada sidang PPKM pertama dibahas tentang pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan undang-undang sebagai konstitusi negara. Namun pada saat sidang berlangsung, Muhammad Hatta mengatakan bahwa ada seorang tokoh berasal dari timur bernama Johannes Latu Harhari menyatakan keberatannya dengan sila pertama yang telah dibentuk dan menyatakan akan memisahkan diri dari NKRI jika 7 kata sila pertama tidak dihapus. Akhirnya Muhammad Hatta melakukan lobby kepada salah satu tokoh untuk dapat menghapus 7 kata tersebut. Siapakah salah satu tokoh Islam yang bermusyawarah dengan Muhammad Hatta? Nah, jawabannya apa nih? Nomor 3. Wah, sudah banyak menjawab. C. Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo atau Ki Hajar Dewantara ya? Atau Kiai Haji Ahmad Dahlan? Oke. C. Oke, gak mau dirubah nih jawabannya, yakin. Wah, Muhammad Darwis siapa ini Muhammad Darwis ya? Oke, C, Kak. Gak mau, C aja. Oke. Coba kita lihat apakah benar jawaban dari teman-teman. Ya, betul ya teman-teman. Jawabannya adalah C, Ki Bagus Hadikusumo ya. Jadi, tokoh Islam yang melakukan lobby dengan Muhammad Hatta untuk menghapus 7 kata pada sila pertama, salah satunya yaitu Ki Bagus Hadikusumo yang berasal dari praksi Muhammadiyah, yang berasal dari Yogyakarta. Dan Kiai Haji Wahid Hashim itu dari perwakilan dari Nahdlatul Ulama atau NU. Sedangkan tokoh lainnya yang juga melakukan lobby yaitu Teguh Hasan yang berasal dari Aceh dan Kasman Singo Dimejo. Nah, yang tadinya di Piagam Jakarta sila pertama itu ada ketuhanan dengan kewajiban ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Tentunya karena di situ ada ketentuan bagi syariat Islam dan juga si Johannes Latu Harhari ini yang dari timur ini menganggap bahwa negara Indonesia ini kan tidak semuanya agamanya Islam. Makanya kalau misalnya si sila ke-1 yang dari hasil Piagam Jakarta di Masa Reses tidak dihapus 7 katanya, saya akan mengatakan atau menyatakan untuk keluar dari NKRI, karena kalau misalnya di situ tetap ada tulisan menjalankan syariat Islam, itu kan saya tidak bisa menjalankannya karena kan keyakinan saya bukan Islam begitu ya, maksudnya menurut bahasa sehari-harinya seperti itu. Nah makanya kalau misalnya di soalnya ada siapakah yang melakukan lobby untuk menghapus 7 kata, jawabannya siapa? Muhammad Hatta ya, kalau yang ditanya yang melakukan lobby. Sedangkan kalau yang ditanya tokoh Islamnya, jawabannya Ki Bagus Hadikusumo. Nah, selain itu nih, di soal ini sering ada banget ya teman-teman, ini tuh kata-kata ini tuh, soal ini, kejadian ini tuh bisa terpecah menjadi beberapa soal ya. Kalau yang ditanya siapa yang lobby, Muhammad Hatta. Yang tokoh Islam siapa? Ki Bagus Hadi. Kalau yang ditanya tokoh timur yang keberatan, namanya Johannes Latu Harhari. Nah, terus kalau misalnya yang ditanya berapa kata yang dihapus, ya 7 kata jawabannya. Begitu ya, teman-teman. Suwardi Suryaningrat, benar. Oke. Ki Hajar Dewantara ya, nama lainnya Suwardi Suryaningrat. Sebentar, teman-teman di sini azan. Saya mau izin mendengarkan azan terlebih dahulu ya. Nanti saya akan lanjut lagi. Bentar ya, teman-teman.
Oke, baik teman-teman, sudah selesai azan di sini, alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Bentar, saya lihat chat dulu nih, apa nih? Ada chat. Oke, iya, bukan di mute, iya di mute Kak Selena Gomez. Saya soalnya barusan ada azan, jadi saya mau izin dengarkan azan, tapi sudah selesai sekarang ya. Saya lanjutkan. Nah, ketika tadi, bentar, kita nih ceritanya sudah merdeka ya teman-teman. Nah, ketika sudah merdeka, lalu dilaksanakan namanya sidang. Sidang itu namanya apa? Sidang PPKI. Sidang PPKI itu ada 3. Sidang PPKI ke-1, ke-2, dan ke-3. Setelah itu tamatlah, sudah tidak ada sidang, lalu dijalankanlah negara Indonesia yang baru saja merdeka ya. Jadi dijalankan nih, wah negara ini sudah merdeka, lalu kita menjalankan pemerintahan, terus kayak bentuk negara, dipimpin presiden siapa. Kan kalau kita merdeka itu membentuk suatu negara, kita harus tahu presiden, kita mau bentuk apa nih bentuk negaranya. Nah, kalau saya kaitkan dengan bentuk negara, teman-teman, apa sih bentuk negara kita ini? Bentuk negara kita apa, teman-teman? Yang sering ada di soal nih, soal tryout ya. Bentuk negara kita, negaranya bentuknya apa sih? Kesatuan, oke. Bentuk negara kesatuan. Kalau saya tanya, bentuk pemerintahan Indonesia ini apa sih? Apa sih kalau kata orang Jawa ya? Republik, betul, republik. Kalau yang saya tanya itu sistem pemerintahan, jawabannya apa? Sistem pemerintahan presidensial. Tidak tergocek. Tapi ada yang masih tergocek. Dia jawab demokrasi. Tidak apa-apa ya. Ada yang menjawab demokrasi. Gak apa-apa. Itu berarti sudah mulai tergocek ya kalau kata Kak es gula batu nih. Sistem pemerintahan kita itu adalah presidensial. Atau presidensial, sama aja lah ya. Terjungkal manja. Oke. Nih, kalau saya tanya, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik ada di pasal Undang-Undang 1945, pasal berapa, bab berapa? Yuk. Mantap. Bab berapa? Bab 1 ya. Bab 1, pasal 1, ayat berapa? Mantap. Bab 1, pasal 1, ayat 1. Bahwa bentuk negara kita adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik. Sedangkan sistem pemerintahan presidensil itu ada di pasal berapa? Ada di bab berapa? Yuk, presidensil. Presidensil. Wah, masih stop nih chatnya nih. Tidak bergerak. Oke. Mana es gula batu belum jawab? Oh, sudah jawab. Pasal 4, bab 3. Mantap. Benar ya, teman-teman? Bab berapa? Ini Kak Kori. Saya tahu es gula batu tuh Kak Kori ya. Benar gak sih? Bab berapa? Bab 3. Aku tahu kalau bab 3 berapa? Pasal berapa? Pasal 4. Bahwa Indonesia dipimpin oleh seorang presiden dan dibantu oleh wakilnya. Oke. Nah, ini ya tentang bentuk negara kita sudah dijelaskan. Pokoknya gini deh, teman-teman. Intinya kita itu sering baca undang-undang. Sering berulang-ulang itu semuanya yang ada di negara kita itu ada di dalam undang-undang, seperti tentang presiden, tentang tentara ya, tentang pertahanan keamanan, bela negara, hak asasi manusia ya, tentang kebebasan beragama, tentang pemerintah daerah, DPR, MPR, kementerian, terus apalagi BPK, wah banyak, itu situ sudah lengkap semua ya, kayak paket martabak telur lengkap. Ya, kalau Kak Kor ini kalau nggak cumi goreng tepung, es gula batu, ya pokoknya yang bertema makanan itu ya biasanya. Martabak spesial.
Oke, nah gini ya teman-teman, kita kembali lagi ke laptop, kayak tukul ya. Nah, sidang PPKI itu ada 3 ya. Sidang PPKI ke-1 itu setiap tanggal 18 Agustus, bukan setiap tanggal ya, dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana sidang ke-1 ini yang pertama adalah mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara, mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara, mengangkat Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, lalu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP ini bertugas untuk membantu presiden ya, maksudnya kan belum ada DPR MPR ya teman-teman, makanya dulu itu namanya KNIP ya. Setelah itu, keesokan harinya, tanggal 19 Agustus 1945, yang dibahas adalah membagi NKRI menjadi 8 provinsi, membagi 12 departemen, lalu membentuk Komite Nasional Daerah atau KND. Setelah itu, pada 21 sampai 22 Agustus, sidang ketiga itu membentuk Komite Nasional, membentuk PNI, membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang merupakan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia ya. Jadi dulu tuh BKR tentara itu namanya Badan Keamanan Rakyat, terus berubah jadi TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat, Tentara Keselamatan Rakyat, lalu baru terus abis itu tentara itu gabung dengan Polri ya, namanya ABRI. Ini ABRI ini benar. Setelah itu baru sekarang memisahkan diri jadi ABRI itu kan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terdiri dari TNI dan Polri, tapi keduanya itu dipisah ya, jadi Polri sendiri, Polisi Republik Indonesia, TNI sendiri ya. Nah, terus kalau misalnya kayak kalau misalnya nih ada tentara yang melanggar itu di peradilan apa teman-teman? Ada yang tahu nggak di kasusnya kalau misalnya ada yang melanggar? Peradilan apakah? Militer. Kalau Polri, anggota Polri ada yang melanggar di peradilan apa? Sipil, peradilan umum. Sipil umum. Ya, intinya kalau Polri itu bukan di peradilan militer ya, teman-teman. Oke. Lanjut. Nomor 4. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi NKRI, disusun pada sidang BPU PKI kedua dan disahkan pada sidang PPKI ke-1. Selama masa kemerdekaan Indonesia, undang-undang sudah pernah mengalami beberapa perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali. Namun, di samping itu ada juga pasal dalam UUD 1945 yang tidak pernah dilakukan amandemen. Wah, ini tadi sudah saya kasih tahu ya bocorannya ya. Sampai dengan saat ini, pasal berapakah yang tidak pernah diamandemen? Ini sudah saya kasih tahu ya tadi ya. Ya betul ya. Pasal 4, 10, 12, pasal 29, dan pasal 35. Pasal 4 itu menyatakan bahwa Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Pasal 10 menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI, AD, Angkatan Darat, AL, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara atau AU. Sedangkan pasal 12 menyatakan bahwa presiden berhak untuk menyatakan tanda bahaya. Pasal 29 tentang kebebasan beragama atau tentang agama. Sedangkan pasal 35 tentang bendera ya. Tadi sudah kita bahas bersama. Nah, kalau pasal 1 tentang bentuk negara, pasal 7 masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden itu 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun sekali diadakan pemilu. Setelah itu dia maksimal 2 kali dalam masa jabatannya hanya 2 kali periode ya. Lalu ada pasal 8 tentang apa? Pasal 8, jika presiden mangkat, maka yang menggantikan
Mendagri, ya di situ ada tentang misalnya presiden mangkat gantikan oleh wapres, wapres mangkat diganti wapres atau atas usul presiden. Kalau dua-duanya mangkat, yang ganti Mendagri atau dalam negeri, menteri dalam negeri, Menlu, menteri luar negeri, dan Menhan atau menteri pertahanan. Pasal 30 tentang apa? Tentang apa teman-teman? Pertahanan dan keamanan. Atau yang kita kenal dengan Hankamrata, pertahanan keamanan rakyat semesta. Di mana di dalamnya ada kekuatan utama itu TNI dan Polri, kekuatan pendukung itu adalah siapa? Rakyat. Dan kekuatan atau cadangan. Cadangan itu adalah rakyat yang diberikan pelatihan. Sedangkan pasal 31 tentang apa? Tentang pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Terus pasal 2-nya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Setelah itu, meningkatkan iptek. Terus APBN untuk pendidikan dialokasikan sebesar 20%, ya. Nah, seperti itu ya. Kalau pasal 3, nih tentang apa pasal 3? Tentang MPR, ya. MPR berhak melantik dan memberhentikan presiden. Pasal 7 tadi, masa jabatan. Pasal 11 tentang apa? Tentang ada di sini pernyataan perang, perjanjian internasional. Pasal 13, pengangkatan duta dan konsul. Pasal 15, presiden memberikan gelar dan tanda jasa. Lalu apalagi nih? Pasal 23 tentang apa teman-teman? Keuangan, ya. Pasal 24 tentang Mahkamah Agung, ya. Pasal 24 itu iya ya, tentang Mahkamah Agung, benar nggak? Ya, kehakiman, benar. Ada MA, ada KY, terus ada Mahkamah Konstitusi, ya. Pasal 25 masih tentang MK, tapi ada di situ tentang negara Indonesia merupakan negara apa teman-teman? Kepulauan. Pasal 26 tentang penduduk. Pasal 23E tentang BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 18 tentang pemerintah daerah. Pasal 19 tentang DPR. Pasal 28A tentang HAM. Pasal 36 tadi tentang Balanggu. Bahasa, ya. Terus pasal 37 tentang perubahan undang-undang. Oke, teman-teman, aman ya? Nomor 4. Perubahan undang-undang. HAM, ya betul. Kak, gimana cara cepat menghafal pasal? Kalau saya tulis ya Kak Nurah. Saya tulis, terus kalau teman-teman ini dibaca berulang nanti ingat sendiri kok. Insya Allah ya teman-teman. Semangat! Oke, lanjut ya teman-teman. Nah ini ya. Nih, benar ya, pasal 4 tentang presiden, dipimpin oleh presiden, terus pasal 10 tentang kekuasaan tertinggi, pasal 12. Nah, ini tentu saja sudah saya jelaskan ya. Oke, 35 benar ya. Sip. Nah, lanjut. Nah, di sini ada peta konsep amandemen ya, teman-teman. Nah, kalau di sini kalau cara mengingat amandemen itu saya ada seperti jembatan keledai ya. Tapi kalau teman-teman pusing, aduh ini banyak banget. Kalau saya gini, ini tanggal 19 Oktober, angka 19 dengan 19 Oktober. Nah, ini saya selalu ingat ujungnya aja nih, teman-teman. Kalau panjang di opsi itu kita lihat aja ujungnya. Kalau amandemen ke-1, ingat ujungnya ada pasal 21. Amandemen kedua ada pasal 36 ujungnya. Lalu amandemen ketiga ujungnya ada 24. Lalu amandemen keempat ada 37. Gitu aja. Kalau misalnya untuk mengingat amandemen, kalau saya cukup lihat ujungnya. Karena setiap opsi itu ujungnya pasti berbeda. Jadi kalau misalnya ditanya amandemen ke-1, kita langsung ingat 21. Amandemen kedua, kita langsung ingat 36, ketiga 24, dan keempat 37. Sedangkan untuk tanggalnya,
Amandemen 19 Oktober, lalu kedua 18 Agustus, ketiga 9 November, dan yang terakhir adalah 11 Agustus ya. Oke, ini tidak. Oke. Biasanya dalam opsi itu apa belakang yang berbeda. Silakan KAFF. Nah, ini ya. Konstitusi yang pernah ada dan berlaku di Indonesia ada Konstitusi UUD 1945, 18 Agustus sampai 17 Desember 1945. Setelah itu kita ada namanya KMB ya, teman-teman. Konferensi Meja Bundar yang tadi tentang Revolusi Indonesia kita cerita nanti itu ada di episode 5. KMB setelah itu dihasilkanlah RIS. RIS berlaku tidak berlangsung setahun, tidak ya, kurang dari setahun. Setelah itu berubah menjadi UDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Lalu habis itu undang-undang sebelum amandemen dan undang-undang setelah amandemen ya, dari 2002 sampai sekarang. Oke, masih ada satu soal lagi nih, nomor 5. Setelah undang-undang disahkan menjadi konstitusi negara, masih terdapat banyak penyimpangan yang terjadi. Salah satunya adalah kekuasaan presiden yang tidak terbatas. Pengangkatan presiden seumur hidup, presiden dapat membubarkan DPR karena tidak mau menyetujui APBN yang diajukan oleh presiden, sehingga hak budget DPR tidak berjalan. Pada masa apakah penyimpangan tersebut? Wah, mantap. Sebanyak yang menjawab ya. D. Oke. Kita lihat pembahasannya apakah benar. Ya, betul sekali. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar itu ada pada masa Orde Lama atau yang kita kenal dengan demokrasi terpimpin. Ya, di mana demokrasi terpimpin itu atau yang kita kenal dengan Orde Lama itu terjadi pada 1959 sampai 1965. Ketika nih pada masa ini itu kan kita pada masa RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Di sini bentuk negara kita itu federal atau serikat dan itu sangat menyimpang sekali dengan bentuk negara kita. Karena apa? NKRI itu harga mati, tidak boleh diubah lagi ya bentuk negara. Jadi apa-apa yang di dalam UUD 1945 boleh dilakukan amandemen, kecuali bentuk negara kesatuan tidak boleh dirubah sampai kapanpun. Makanya ada istilah NKRI harga mati. Karena apa? Karena negara kesatuan tidak bisa dirubah ya. Nah, jadi pada masa RIS itu bentuk negara kita itu serikat. Tetapi RIS itu karena dianggap menyimpang, tidak sesuai dengan negara kita, maka digantilah ya pada masa UUDS 1950 sampai 1959 yang kita kenal dengan masa demokrasi liberal. Nah, di mana di demokrasi liberal ini sering terjadi pergantian kabinet, pemilu pertama kali ya, banyak sekali terjadi di sini. Ada konferensi Asia Afrika dan sebagainya. Setelah itu setelah itu dikeluarkan, dia berakhir karena dikeluarkan apa? Dekret Presiden 5 Juli 1959 ya. Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu menyatakan bahwa pembubaran Badan Konstituante balik ke Undang-Undang 1945 membentuk MPAS dan DPAS. Nah, maka dari itu setelah dekret Presiden lalu masuklah kita pada era demokrasi terpimpin atau yang kita kenal adalah Orde Lama. Pada era demokrasi terpimpin ada terjadi penyimpangan atau penyelewengan terhadap undang-undang, yaitu pengangkatan presiden seumur hidup. Mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup ya, dan itu sangat tidak sejalan ya, jadi menyimpang. Nah, makanya di sini itu disebut sebagai penyimpangan ya, penyimpangan pada masa Orde Lama. Selain itu juga penyimpangan yang dilakukan adalah pembubaran DPR karena tidak mau menyetujui APBN. Seperti yang kita ketahui ya, di pasal 23 itu tentang keuangan negara bahwa APBN itu diajukan oleh Presiden kepada DPR. Tetapi jika DPR tidak menyetujui APBN, maka APBN yang digunakan adalah APBN tahun lalu. Tapi di sini bukan APBN tahun lalu yang digunakan, malah DPR-nya dibubarkan oleh Presiden.
Kalau kita lihat Undang-Undang 1945 setelah amandemen, bahwa jelas di pasal 7C disebutkan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR MPR. Presiden tidak bisa membubarkan DPR atau MPR. MPR itu kan terdiri dari DPR, DPD ya. Jadi itu disebut-sebut juga sebagai penyimpangan pada era Orde Lama. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi, pengangkatan presiden seumur hidup tercantum dalam TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu nanti setelah masa Orde Lama, terus ada Orde Lama itu mulainya 1959 sampai 1965. Mawar. Oke. Nah, setelah Orde Lama nanti kita cerita ya, Orde Lama itu seperti apa, terus Orde Lama seperti apa sih, ada politik mercusuar dan sebagainya, ada peristiwa Gestapo, G30 SPKI, lalu ada Super Semar, terus ada juga Tritura dan sebagainya yang menyebabkan Presiden Soekarno harus lengser dalam jabatannya, lalu lahirlah Orde Baru, ya, gitu ceritanya. Nah, ini ya konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, tadi sudah saya jelaskan. Oke, sudah selesai ya teman-teman untuk episode 4. Jadi di episode selanjutnya, itu nanti kita cerita tentang Gestapo, lengser Presiden Soekarno, lalu ada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Di episode terakhir kita akan bicara tentang era reformasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oke teman-teman, jangan pernah menyerah ketika kamu masih berusaha lagi, tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sharingkan bermanfaat dan bisa mengantarkan kita untuk bisa menjemput NIP CPNS 2021. Terima kasih ya teman-teman. Saya Santi Rusmayanti, mohon izin pamit. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end all meeting-nya teman-teman. Terima kasih. Kembali.